Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, ketemu lagi bersama saya Uya Kuya di Uya Kuya TV. Dan kali ini kita akan masuk segmen otomotif. Dan ini segmen otomotif ini akan lebih menarik karena saya akan memperlihatkan mobil-mobil butut koleksi saya. Mobil butut tapi klasik, tapi antik dan berkelas. Oke, kita mulai saja dari beberapa jenis mobil. Kita mulai dari bagian Jepang dulu ya. Dan nanti kita akan compare. Kita akan compare atau compare antara mobil dua pintu saya dengan dua pintu cinta. Mana yang lebih keren. Nah, tapi sebelumnya ini kita punya DX 4 pintu KE70 ya, tahun 83 plus dengan bumper karet. Warna merah, kilometer masih 50.000. Ini ada rencana saya mau jual. Kalau ada yang berminat, bercanda. Apa serius? Dan ini adalah TE71. TE71 DX 2 pintu Levin Coupe. Ya, ini rare juga alias rare, langka, jarang di Indonesia. Jumlahnya sangat sedikit banget yang punya. Yang punya pun belum tentu mau jual. Tuh lihat tuh, keren kan? Nah, ini adalah Toyota Celica tahun 84. Dan ini saya beli mobil X kedutaan. Ini full paper juga, surat resmi, dan riwayatnya lengkap sekali. Dan ini mobil juga sangat luar biasa. Ini saya perlihatkan foto waktu mobil ini masih sangat ting-ting atau perawan ting-ting. Berikutnya adalah Mercedes-Benz S-Class tipe W140. S320 adalah mobil, ini adalah jenis mobil yang dipakai sama kepresidenan RI sebelum sekarang berganti dengan S-Class yang baru. Dan ini kilometernya masih 50.000 ya, tangan pertama dari baru. Cat masih orisinal, cuman velgnya saya ganti Dronel 20. Jadi biar nggak tua-tua banget mobilnya. Kalau orang bilang kalau naik mobil ini udah kayak orang kaya zaman dulu, orang kaya lama. Old money ya. Dan kita akan menuju ke BMW E30 Cabriolet ya. Ini langka banget. BMW E30 Cabriolet yang dengan convertible atap bisa dibuka, mungkin di Indonesia nggak akan lebih dari 10 unit jumlahnya. Dan ini luar biasa langka atau rare. Nissan GT-R R35. Ini juga mobil yang sangat enak banget dipakai, kenceng banget. Bahkan di Amerika konon kabarnya mobil ini ilegal atau dilarang karena saking kencengnya di mobil ini nggak boleh beroperasi di jalanan Amerika. Tapi kalau di Indonesia ya mau dipakai ngebut di mana juga ya kan. Mazda Miata MX-5 punya istri saya, tapi yang beliin saya, jadi tetap aja punya saya. Ya, ini generasi kedua, Gen 2. Ini mobil sangat langka juga, ini mobil yang dipakai juga di Inisial D. Menyaingi Troyano AE86-nya cinta. Nah, udah lihat kan tadi kumpulan dari mobil-mobil kesayangan gue, mobil-mobil klasik kesayangan gue, dan ini adalah salah satu dari mobil kesayangan gue. Salah satu dari mobil yang paling gue sayang, mobil kesayangan gue yang bener-bener gue rawat dan gue jaga seapik mungkin. Nah, ini adalah mobil keluaran tahun 80-an, 84 lebih tepatnya. Nah, bicara soal mobil klasik dan bicara soal mobil antik atau mobil yang umurnya sudah relatif tua, ini kalau kita rawat dengan baik, kita sayangi dengan baik, itu secara performance tidak akan kalah dengan mobil-mobil baru. Apalagi kalau mobil-mobil klasik itu benar-benar harus kita jaga, kita rawat, kita panasin juga. Karena mobil ini nggak mungkin kita pakai tiap hari. Koleksi mobil saya kan sebanyak ini. Nggak mungkin tiap hari kita keluarin kan, pasti akan bergantian. Saya akan tunjukkan bagaimana mobil kesayangan saya, walaupun tahunnya tahun 84, tapi ini secara performa dan secara tampilan, mesin juga masih sangat luar biasa istimewa. Kita akan lihat nanti sama mobil kesayangannya cinta.
Mobil cinta itu tahunnya tahun 2000-an. Sama-sama Mercedes, sama-sama 2 pintu. Tapi nanti kita lihat mobil siapa yang lebih keren. Tunggu dulu. Kenapa? Mobil aku juga, koleksi aku juga tuh nggak kalah keren sama papa. Mau aku sebutin satu-satu? Boleh. Ada Estilo, Aha. ada i86, Trueno ya. Renault, dan ada BMW E36 dan juga ada Supra MK3. Oke. Tapi kita nggak usah bicarain mobil-mobil koleksi kamu yang tadi kamu sebutin nggak, dan nggak usah bicara koleksi mobil papa yang tadi papa sebutin sebelumnya. Kita compare aja langsung di sini mobil Mercedes 2 pintu papa sama Mercedes SL500. 2 pintunya kamu. Sekarang kita akan saling roasting. Oke. Kita mulai dengan mempromosikan atau mungkin mendeskripsikan mobil masing-masing. Oke. Siapa dulu? Kita sweet ya. Boleh. Tuh, 2, 3. Apa sih itu? Gigi kamu gue Ini. sulit mah jempol. Enggak dong, kertas batu gunting. Ketahuan tuanya guys. Oke, Batu, itu kertas gunting. Aku kalah. Jadi- Kan kalau kertas dipotong sama gunting. Udahlah, nggak usah ngomongin itu. Gua nggak ngerti sweet zaman sekarang. Oke guys, di belakang saya atau di samping saya ini adalah Mercedes Mercy Tiger, lebih tepatnya di Indonesia dikenal dengan sebutan Mercy Tiger. Untuk kodenya dikenal dengan W123 untuk yang 4 pintu. Kalau untuk yang station wagon S123, dan yang untuk coupe ini atau 2 pintu ini kodenya adalah C123. Tipe mesinnya 280, jadi 280 CE. Diproduksi dari tahun 77 sampai terakhir tahun 86. Dan untuk mesin 280E ini itu diproduksi dari tahun 84 sampai 86 dengan mesin injection. Tapi mesinnya kan masih mesin jadul, Pak. Teknologi boleh jadul, tapi ini adalah teknologi mesin terakhirnya Mercy Tiger atau kode mesin 123. Dia udah 280E, di mana itu hanya diproduksi dari tahun 84 sampai tahun 86. Jadi udah injection cinta ini. Oke. Dan jadi mobil ini lebih rare atau lebih rare dibanding mobil cinta. Tapi kan kalau bisa dilihat mobil papa ini, mobil Mercy Tiger ini kan sering dilihat di jalan raya. Ada Yang 4 banyak. pintu. Di jalanan kita sering lihat yang 4 pintu, tapi yang 2 pintu boleh dihitung ada berapa orang yang punya di Indonesia. Dan itu pasti masuknya kalau nggak build up, itu lewat kedutaan atau lewat importir umum. Berarti ini papa bener-bener pintu 2 gitu. Iya, udah ada. masa papalas pintunya 4 jadi 2. Kelebihannya lagi dibanding Mercy Tiger lain selain 2 pintu, dia sliding roof, sunroof. Asli. Elektrik, sliding roof. Udah elektrik nih, jangan menghina. Iya. Ya kan? Terus lihat interiornya ini masih benar-benar originale atau orisinil. Menggunakan bahan MBTEX sesuai dengan tahunnya. Ini korek period banget, period korek. Interior orisinil, full orisinil. Sampai velg pun papa kasih velg yang nggak aneh-aneh. Dan mobil ini sudah pernah saya pakai Jakarta, Semarang, Jakarta non-stop dan nggak pernah mogok. Serius? Iya. Wow. Mobil boleh tahun 84. Keren. Oke. Sekarang mobil kamu. Oh, jadi aku sekarang? Nah, celangin mobil kamu. Oh, sekarang deh. Mulai dari sekarang? Iya. Oke, aku akan jelasin ini adalah mobil Mercy SL500, Pak. Kalau Mercy SL aku ini sebetulnya ini nih bisa dibilang udah termasuk kategori klasik, Pak. Karena mobil SL ini udah ada dari zaman tahun dulu. Sebelum Mercy Tiger ini ada, SL juga sebetulnya udah muncul duluan. Karena Mercy SL ini adalah mobil roadster pertama Mercedes. Tapi kan bukan SL yang ini. Tapi kan ada tipe Mercy yang pertama kali itu di W121, di W128. Itu kalau nggak salah di tahun 50 sekian, Pak. Dan habis itu setelahnya tuh ada Mercy Pagoda SLW tipenya W113 kalau nggak salah. Oke. Nah, setelah Pagoda itu ada R107. Oke, tahu. Dan setelah R107 ada SL yang tipe R129. Oke, tahun Itu yang sekarang 97-an. lagi mulai apa ya, harganya digoreng. Oke, nggak udah kalah 1,5 miliar. digoreng. Oke. Nah, sampailah SL yang ada di samping aku ini adalah tipe
R230. R230. Nah, Papa lihat kan? Ya. Ini lampunya udah kayak kacang. Oke, mata kacang. Mata kacang. Mhm. Jadi nggak kalah keren sih sama Papa, aku bilang. Nah, tapi kalau soal apa ya? Kalau dibilang klasik Tiger, ya SL ini juga nggak kalah klasik lah. Tapi SL ini klasik, tapi dengan mesin yang sudah lebih canggih. Kalau Mercy Tiger Papa ini kan ya apa ya, menang karena modal coupe aja sih sama 2 pintu. Tapi kalau SL ini nih bukan cuma 2 pintu, tapi dia juga cabriolet juga. Nih hardtop atasnya nih, bukan soft top lagi. Kalau dari mesinnya udah jelas kalah lah sama mobil Papa sama mobil aku. Kalau Mercy Tiger Papa kan 280 kan. Nah, Mercy nggak sampai 3000 cc. Kalau aku kan udah SL 500, mesin aja udah 5000 cc. V8, udah jauh. Udah jauh di tol pasti Papa kalah di belakang aku. Di sini. Ngomong soal klasik, Cinta. Kalau bicara soal klasik, bicara soal tahun, udah pasti yang lebih tua itu lebih klasik. Ya, di mana-mana makin tua makin klasik. Iyalah. Ini mungkin klasik menurut kamu, tapi kalau saat ini berhadapan dengan Mercy Tiger udah pasti lebih klasik, lebih rare, lebih rare. Coba ya, netizen semua, para penonton YouTube kita lebih sering lihat mobil Mercy Tiger 2 pintu, ingat ya, yang 2 pintu ya, bukan yang 4 pintu ya. Lebih sering lihat mobil Tiger yang 2 pintu atau SL kayak beginian? Ya pasti netizen pasti bilang pernah lah. Iya, pasti ngeliat yang 4 pintu. Pernah pasti, karena mereka pasti cari di Google. Terus kamu bilang juga, kan lihat, Papa bilang lihat. Dan kau bilang secara teknologi mesin juga katanya di tol pasti menangan kamu. Ya jelas, kamu 5000 cc, Papa nggak sampai 3000 cc. Kita nggak bisa bandingin itu, kita bicara soal klasiknya. Klasik udah pasti menang Mercy Tiger 2 pintu, coupe. Tapi kalau soal mesin pasti aku yang menang. Pasti aku yang lebih unggul. Nah, tapi Cinta nggak bisa mengelak soal ini. Ya, mesin lebih unggul, segala macam lebih unggul. Tapi soal harga pasarannya di market sekarang, mobil Cinta ini nggak sampai 1 miliar, Cinta. Tapi ini yang paling penting mahal mobil, 800 juta. Tapi mobil ini bisa naik harganya 3 tahun ke depan. 3 tahun ke depan pasti dia naik. Ini lebih naik lagi. Sekarang Mercy Tiger 2 pintu ini harganya udah 1,5 miliar. Bahkan ada yang jual 1,8 miliar yang 2 pintu. Punya kamu nih paling 800 juta. Saat ini naik nanti ke 1 miliar, ini udah 2 miliar. Nggak akan bisa ngejar. Tapi tetap aja harganya pasti akan digoreng, Pak. Pasti akan lebih jauh. Ini harganya. Digoreng, ini akan lebih tergoreng. Tetap aja ini digoreng. Coba aku lepas. Tapi kalau Papa cuma bisa kebuka sampai segitu, aku sampai cabriolet gitu. Tuh, bisa kebuka. Ya karena emang kamu kan mobilnya mobil roadster, convertible, cabrio. Kalau Papa kan cuma sunroof, nggak bisa dibandingin. Itu nggak apple to apple. Tapi tetap aja yang penting bisa kebuka. Tapi kalau soal interior, Pak. Iya. Aku udah pakai kulit dalamnya. Papa masih pakai apa tuh? MB-Tech, tapi Iya, emang teknologi MB-Tech teknologi Mercy pada zaman itu, pada saat itu. Oh, pada zaman itu bukan zaman sekarang. Iya pada zaman itu, sekarang masih ada, berarti ini udah klasik. Kalau kamu masih banyak liaran di jalan. Tapi kok kalau SL yang klasik itu R129 yang sebelum ini. Tapi tetap aja ini kategori ini masih sekarang klasik. gini aja deh. Kenapa ya mobil saya ini yang notabene lebih tua dari mobil Cinta, jauh lebih tua. Beda berapa tahun tuh? 84 sama 2003. Which is adalah 19 tahun. Bener nggak? 19 tahun lebih tua, tapi ini tetap secara performa nggak kalah. Dia bisa jalan dari Jakarta, Semarang, Jakarta nonstop dan nggak pakai mogok. Kenapa? Karena saya merawat mobil kesayangan saya dengan 3M. 3M itu adalah melekat, merawat, dan menghemat. Nanti akan gue jelasin. Dan yang jelas, untuk merawat mobil kesayangan gue itu selalu rutin ngecek kondisi mobil gue. Terus juga nggak pernah skip jadwal ganti oli, dan olinya selalu pakai oli berteknologi tinggi yang bisa merawat mesin menjadi lebih baik. Nah, ini dia. Iya, Pak. Siang Pak Uya, iya mau ganti oli seperti biasa ya, ganti oli di sini. Kita sekarang jadwal ganti oli, Pak ya? Iya. Oke, seperti biasa, Pak. Ini Castrol magnetic berarti yang 1040 ya? Ini rahasia mobil gue, mobil kesayangan gue selalu terawat dengan baik. Nah, Cin, Papa selalu ganti oli dengan Castrol. Kalau
kita sayang mobil, jangan pernah lupa ganti oli mesinnya secara berkala. Oh, tuh berat sih. Harus jangan cuma bisa beli mobil tapi nggak bisa merawat mobil. Nah, pastiin juga ganti olinya pakai Castrol Magnatec Dualog. Supaya mesin terus terlindungi sejak mesin pertama kali dihidupkan. Oh, gitu Pak ya. Ganti oli Castrol bisa dilakukan sendiri kalau sudah tahu teknisnya dengan cara beli olinya secara online. Atau bisa juga hubungi Castrol Auto Service untuk layanan ganti oli di rumah seperti ini. Jadi mekanik juga bisa kasih tahu oli mana sih yang tepat untuk mobil. Nah, misalkan buat mobil Pak Uya, bagusnya pakai Castrol Magnatec Dualog 10W40. Jadi setiap mobil tuh beda-beda Cin SAE-nya. Jadi spesifikasi mesin mobil berbeda, akan spesifikasi mesin oli juga berbeda. Ada 1040, ada 530. Nah, oli kita cek olinya pakai sticknya Pak ya. Cin, kita lihat nih. Nah, kamu harus tahu juga. Nah, kita masukin tuh stick olinya. Tahan dulu. Nah, nanti kita lihat nih. Dia udah digaris. Ini udah cukup. Ini nggak kelebihan Pak ya? Udah maksimal ya? Ini nggak kelebihan ya? Enggak. Ya udah, oke. Setiap berapa ribu kilo mobil harus ganti oli Kak? Wajib. Castrol Magnatec Dualog ini terobosan baru Castrol dengan menggabungkan dua teknologi molekul pintar. Jadi dia akan terus menempel di bagian penting mesin dan melindungi mesin mobil sejak mesin mobil dihidupkan non-stop. Oh, iya. Teknologi Dualog ini melindungi 2 kali lebih baik dari formula sebelumnya, mampu mengurangi keausan mesin mobil hingga 50%. Keunggulannya produk ini kita sebut sebagai 3M. Melekat lebih kuat dengan teknologi Dualog, merawat dari keausan mesin, dan menghemat konsumsi BBM. Tuh, Cin. Jadi, mesin terlindungi secara menyeluruh, siap menemani kita kerja, sekolah, liburan, dan momen-momen penting lainnya. Siap, thank you Pak. Nah, tadi kan udah Papa sempat jelasin 3M nih. Nah, 3M itu adalah melekat. Melekat ini lebih kuat dengan teknologi Dualog. Terus merawat. Merawat itu merawat dari keausan mesin dan juga menghemat konsumsi BBM. Nah, itu 3M tadi. Jadi mesin terlindungi secara menyeluruh dan siap menemani kita kerja, sekolah, liburan, dan momen-momen penting lainnya. Nah, itulah kenapa Castrol ingin semua pemilik mobil tahu pentingnya mobil kesayangan mereka lewat kampanye Car Love Matters. Jadi Castrol mengajak semua pencinta mobil untuk lebih memperhatikan mobil kesayangannya. Dengan merawat mereka, hati-hati nyetirnya, dan jangan lupa ganti oli dengan Castrol Magnatec Dualog. Karena mobil yang dirawat dengan baik pasti memberikan yang terbaik juga untuk kita. Understandable. Nah, kalau mau tahu lebih banyak soal kampanye Car Love Matters, follow aja Instagramnya di @castrolcarsid. Oke Pak, terima kasih kalau gitu. Saya terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ini terima kasih ya. Mari Pak. Nah, gitu Cin, ngerawat mobil Cin. Deh, aku akuin kalau soal ngerawat mobil Papa lah yang menang. Tapi nanti lihat aja, Iya. aku nggak mau kalah juga sama Papa karena aku pasti bakal pakai oli Castrol Magnatec. Yes, nah harus gitu dong. Jadi kita boleh punya mobil kesayangan, tapi kita juga harus tahu cara merawatnya. Nah, kalau begitu nanti kita tunggu nih, setelah Cinta merawat semua mobil Cinta pakai Castrol Magnatec, kita compare lagi, kita saling roasting lagi. Tapi aku sih yang bakal menang, aku yakin. Oke, kalau gitu sekarang kita tes mobilnya di jalan. Yuk, let's go.
Nah, Cin. Ya kan? Terbukti kan guys? Mobil kesayangan gue emang nggak pernah rewel sedikit pun, ya kan? Dan masih enak banget dibawa jalan, walaupun ini mobil terpaut bedanya 19 tahun. Ya kan? Nah, karena kenapa? Soalnya gue selalu percaya kasih sayang kita ke mobil itu penting banget. Apalagi kalau mobil spesial, yang rawatnya juga harus spesial. Nah, jangan cuma luarnya doang yang terawat, dalamnya juga harus terawat dengan pakai oli berteknologi tinggi, yaitu oli Castrol Magnatec Dualog. Karena kalau dirawat dengan baik, manfaatnya buat kita semua. Bukan cuma kita sendiri, tapi juga keluarga kita dan orang yang melihat mobil kita. Gimana teman-teman? Cinta? Setuju kan kalau mobil harus dirawat dengan baik? Setuju banget lah. Nah, oke, terima kasih banyak untuk konten otomotif di Uya Kuya TV. Jangan lupa untuk subscribe aku juga dong, Cinta Channel. Karena di Cinta Channel juga ada konten otomotif guys. Seru banget. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.